Datang di BNB Podcast, presenting to your best future. Dalam segmen ngopi, ngobrol pintar bersama Bapak Titus. Halo Pak. Halo juga, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak Titus? Baik Pak. Baik. Ya, oke Pak Titus, terima kasih Pak udah nyempatin waktu buat hadir di BNB Podcast. Bisa dilihat oleh banyak warga sekolah BNB ya di BNB Podcast. Nanti mungkin kita bisa ngobrol, sharing sama Pak Titus, pengalaman Pak Titus nih sebagai guru senior ya. Iya. Guru yang dari awal BNB berdiri dan sampai sekarang Pak Titus masih ada di sini. Oke Pak Titus, sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu Pak. Iya, penonton di rumah. Ya. Pasti nggak asing ya Pak lihat Pak Titus ya. Iya, pasti. Udah berapa angkatan nih Pak? Ini kan 5 angkatan ini. 5 angkatan ya Pak. Iya, Berarti udah kan tahun angkatan keempat. Angkatan keempat. Udah ada 5 generasi nih. 5 generasi. Pasti nggak mungkin nggak kenal Pak Titus ya. Iya, pasti. Yang alumni BNB, SMK. Sapa-sapa dulu Pak. Ya, alumni BNB, SMP, SMK, Happy Pak Titus nih ya. Yang kangen langsung nonton video ini ya. Betul. Oke. Pak Titus, boleh nggak ceritain Pak Titus, boleh perkenalan dulu ke penonton, nama lengkap Pak Titus ya, mungkin background pendidikan Pak Titus boleh. Ya, silakan Pak Titus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di mana pagi hari ini saya diperkenankan untuk duduk di sini. Saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Titus Radius, berasal dari Flores. Di sini saya menyampaikan latar belakang pendidikan saya. Saya mulainya dari perkuliahan saja. Dulu saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia, disingkat menjadi UKI. UKI Cawang ya Pak? UKI Cawang. Nah, itu sekitar tahun 82 masuk UKI. Dan saya masuk di Fakultas Keguruan, FKIP. Nah, jurusan yang saya ambil di situ adalah jurusan Psikologi Pendidikan dan Konseling. Oh, BK ya Pak? Saya sebenarnya BK. Nah, itu basic pendidikannya Pak ya? Nah, dan gelar saya, angkatan saya itu gelarnya masih DRS. DRS itu singkatan dari Dokter Andes. Iya. Nah, saya sebagai putra daerah yang merantau kemudian sampai gelar sarjana, wah saya bangga sekali, bangga dan bahagia. Kenapa? Saya berjuang dengan penuh jerih payah saya sendiri. Waktu mulai kuliah, memang waktu berangkat dari kampung ya masih dibiayai orang tua. Tapi setelah di Jakarta, saya bekerja sambil kuliah. Kuliahnya perjuangan banget ya Pak ya? Iya, kuliahnya jam 4 sore sampai jam setengah 10. Itu kuliahnya. Nah, memang dalam perjuangan ini kan banyak suka dukanya, tapi yang penting kan kita menikmati setiap perjuangan itu. Benar. Ya. Prosesnya kita nikmatin. Iya, apapun yang kita alami, suka dukanya kita nikmati. Karena orang itu hanya melihat hasil akhir dari perjuangan kita. Taunya sukses aja. Taunya sukses, tapi susahnya nggak tahu. Susahnya nggak tahu gitu. Orang tidak perlu tahu susahnya, kita aja yang tahu. Orang hanya lihat tujuan akhir tercapai gitu. Itu tahun berapa Pak Titus? Saya selesai kuliah tahun 90. 90, waduh saya belum lahir. Iya, tahun 90. Saya lahir 90. Kemudian dalam melaksanakan dalam rangka saya mencari pekerjaan, ini saya menyampaikan setiap kalau saya lamar pekerjaan setiap sekolah ingin jadi guru BK, tapi semuanya sudah penuh, dalam arti udah nggak ada lowongan lagi. Tidak ada lowongannya untuk saya BK. Tetapi ada yang luar biasa Tuhan memberikan saya itu. Setiap kalau saya buat lamaran di sekolah-sekolah yang umum, mau negeri, kecuali yang sekolah yang bendera agama, yang umum, ada satu hal yang istimewa bagi saya. Yang ada lowongan di situ adalah pendidikan agama, guru agama Kristen. Oh, Bapak selalu dapat jadi guru agama Kristen. Selalu guru agama Kristen. Padahal Bapak backgroundnya BK ya. BK, Psikologi Pendidikan dan Konseling. Saya ingin itu yang saya praktekkan. Malah jadi guru agama. Jadi guru agama.
Tapi bagi saya terima aja dulu itu jalannya. Saya lamar pertama itu di Sumbangsi, Grogol. Di mana tuh Pak? Di Grogol. Oh di Grogol. Waras dekat Sekolah pertama Bapak tempat mengajar di Grogol ya? Pak? Ya, di situ. Ibu Setia, Pak Tirus di sini hanya bisa mau nggak ngajar agama 6 jam. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 90. 90. Ah, 6 jam. Berapa biaya 1 jam Pak? 1 jam 10.000. Ya kan? Sekali datang ongkos 15. Tapi saya senang gitu. Kalau tiap bulan saya masih ada uang 75.000 lah bersama seterusnya. Bapak jalan dengan happy lah ya? Saya Pak? jalani. Saya lamar lagi di sekolah Barat Tirkora, SMK Barat Tirkora. Itu di mana Pak? Masih di Grogol, terlambat. Ini sekolah kedua? Iya. Dan 1 hari sudah dapat 1 hari kan? Masih 5 hari yang sisa nih. Saya ingin lagi lamar untuk BK juga. Sampai di sana juga tidak ada. Artinya lowongan untuk BK nggak ada. Tapi ada yang luar biasa bagi saya. Kata kepala sekolah waktu itu, Pak Wahyu Triyono, Pak Titus, yang ada di sini boleh bantu saya. Apa Pak? Ngajar agama Kristen. Selalu guru agama ya? Selalu Pak? agama panggilannya. Ya udah, daripada saya Nggak ngajar ya? mungkin ambil aja dulu ya, ambil Pak? aja dulu. Berarti 2 hari, 2 hari. 6 jam. 6 jam. Berarti saya sudah dapat 12 jam itu. Beragama. Wah, saya pikir lagi cari masih ada berapa hari yang kurang. Kebetulan beliau itu ngajar juga di negeri, dia bawa saya di negeri. Sehingga pada saat itu saya bantu di negeri SMK Negeri 56 Pluit. Oh dari Grogol ke Pluit? Ya, dapat di Grogol, dapat di Pluit dengan mengajar bidang studi agama Kristen. Iya, saya berpikir gini, saya background saya BK. Tapi kalau Tuhan membawa saya untuk mengajar agama, oke lah, saya terima. Saya datang ke buku BPK Gunung Mulia, beli buku pelajaran agama. Pelajar situ semua, saya belajar. Mulailah saya ngajar. Berarti 3 sekolah menerima Bapak sebagai guru agama Kristen. Guru agama. Padahal background Bapak BK ya? Keren BK. Yang menjadi tanya-tanya dan orang membuat bingung itu begini. Saya terus terang aja, kita yang Kristen kan terdiri dari kelompok-kelompok ya Pak ya. Benar. Ya, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Mereka tahu teman-teman kuliah saya orang Katolik. Nah, Bapak itu sengaja, saya bilang, yang penting Tuhan manggil saya untuk ngajar ini. Nah, saya tidak akan melenceng dari materi yang ada di dalam buku pelajaran. Prosedurnya Ya, ya, prosedur. Yang penting Alkitab ada. Nah, beginilah perjalanan hidup saya Pak. Kemudian tahun ya penghasilan, jangan mengharap penghasilan tetap ya Pak ya. Ya. Kemudian tahun 2000 Tuhan membawa saya itu ke SMA Don Bosco. Don Bosco Jakarta? Ya, Pondok Indah. Oh, Pondok Indah ya? Pondok Indah. Saya bawa ke sana. Sebagai guru apa di sana Pak? Itu sudah sebagai guru sejarah. Oh guru sejarah. Ah. Berarti dari pendidikan agama Agama Kristen ke sejarah. Sejarah. Sama PKN. Betul di situ butuh guru. Dan kebetulan juga kepala sekolah teman SMA saya. Saya ngajar di situ. Saya siap presentasi ngajar di depan yayasan. Saya siap itu bikin PowerPoint presentasinya. Dan itu sudah tahun ajaran baru sudah berjalan. Ya oke, setelah presentasi semua, isi semua data-data saya, mulailah mengajar di bulan Agustus saya. Agustus tahun 2000 ya Pak? 2000. Nah, setelah mengabdi di sini kurang lebih lah 10 tahun, berapa tahun itu? Oh di Don Bosco 10 tahun? Ya, hitungannya tahun 2000 sampai 2013. 2013 lumayan berarti ya Pak? Keluar dari sono, otomatis kan saya nggak punya pekerjaan, lapangan pekerjaan. Nah, tapi ada andalan saya tadi, yaitu Tuhan Yesus yang saya selalu pegang. Lalu Yang ngasih berkat ya Pak? Iya, lalu satu ketika saya minta Tuhan, selama ini saya berangkat cari kerja, bangun subuh, pulang malam, jauh. Adakah pekerjaan yang dekat rumah saya yang membuat saya itu berangkat jam 6, pulang jam 3, sehingga saya bisa nikmati sore istirahat. Gitu, ya. Nah, tapi ini betul. Setelah saya ungkapkan itu, ada teman yang memberikan informasi.
teman yang punya usaha fotokopi di Keradenan sini. Keradenan. Di Keradenan. Oh jadi bapak waktu tahun 2000 tinggalnya masih di Cibinong? Enggak. Enggak. Ah, Oh berarti dari Jakarta ya pak? iya. Oh dari Jakarta. Pindah ke sini ke Keradenan ini tahun 2027 kalau tidak salah. 2007. Oh. 2027. Berarti sempat bapak dari Cibinong Jakarta, Jakarta Cibinong. Iya. Capek banget ya pak, lelah Iya, banget ya. betul. Sebelum ada kereta bagus-bagus begini dulu. Ah, Jadi bapak berdoa di tahun 2013 ah. supaya dapat tempat mengajar yang dekat dengan Dekat rumah. dengan rumah. Akhirnya ada Ah, informasi itu ya pak ya. Ada informasi bahwa di sini ada sekolah yayasan. Terus terang aja waktu yang paling center itu yayasan ini adalah yayasan Pak Prabowo. Nah, itu paling center tahun itu awal berdiri sekolah ini di luar yayasan Pak Prabowo. Wah, saya coba dulu. Saya kan belum tahu daerah sini ya, belum tahu di mana. Akhirnya saya anak 31 sama istri saya datang ke sini. Nah, masih luar biasa Pandi. Tahun pertama saya tetap mengajar agama Kristen. Di sini Di bapak diterima sebagai guru agama Guru Kristen. agama Kristen. Lagi-lagi ya pak. Lagi-lagi agama Kristen saya itu pertama angkatan pertama. Hmm. Nah, ya saya ngajar aja. Maka sampailah saya tahun 2013 di sini dengan mengajar guru agama Kristen. Nah, 2013 pertama kali ya pak ya. pertama sekali. Gimana tuh pak dulu kondisi BNB ini? Nah, kondisi pertama waktu saya masuk awal tahun pembukaan yayasan ini hanya gedung SMK itu yang letter L. Awal SMK ya pak? Awal SMK letter L, terus L kesininya, yang pojok sini baru satu tingkat lah. Nah, satu tingkat itu. Satu tingkat ya. Baru tahun kedua baru nanti bangun tingkat keduanya. Nah, dan yang menerima saya waktu itu Ibu Ros. Nah, Ibu Ibu Ros. Ros langsung ya? Saya ketemu Ibu Ros. Lalu oleh teman-teman yang mengajar sini Pak Titus mengajar agama Kristen, ya saya terima itu. Luar biasa pak ya. Luar biasa. Berarti dari 2013 nih angkatan pertama nih pak ya? Angkatan pertama. Berapa kelas dulu pak? Oh itu dulu itu 5 apa 6 kelas. 5 sampai 6 6 kelas. kelas. Itu 250 siswa kita. Banyak ya pak ya? Banyak. Dulu angkatan Satu kelas ya? itu 40 orang, 40 Waduh. orang, 40 orang. Padet ya pak? Parah. Akuntansi 2 kelas 40. 40. TKR? TKJ TKJ? 3 kelas 40 40. TKR 3 kelas 3 kelas. 40 40. Tapi dalam perjalanan anak-anak itu ya sampai yang tamat dari sini ya 200-an. 200 termasuk anak bapak ya? Sekolah Anak- di sini juga? Ya, anak saya Angkatan berapa tuh? Angkatan kedua. Angkatan kedua. Iya. Setelah bapak ngajar, jadi bapak rekomendasiin anak bapak juga ya ke sini. angkatan sekolah kedua. di sini ya. Sekolah di sini. Luar biasa ya pak ya. Oke. Berarti perjalanan Pak Titus ini luar biasa ya, Tuhan bawa. Wah, amin, luar biasa. Apa namanya, background pendidikan bimbingan konseling Iya. selalu diterima sebagai guru agama Kristen dimanapun, sampai di BNB pun diterima Sampai sebagai guru guru agama agama Kristen. Luar Nah, biasa pak ya. luar biasa. Gitu. Cukup ya, kalau dibilang nggak masuk akal ya pak ya. Ya, Tapi betul. memang rencananya seperti itu, rencana Ya, Tuhannya rencana seperti itu. Tuhan, iya betul. Tapi bapak sendiri menikmati banget ya sebagai guru tuh. Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi saya dengar lah pak ya, Ya, ada sedikit cerita ya. Pak Titus dulu di Don Bosco gimana nih pak? Mungkin karakter Pak Titus di Don Bosco apakah agak guru galak atau gimana pak? Boleh Oh. ceritain pak? Oh, kalau sama aja sebenarnya. Sama aja ya? Sama aja, nggak ada bedanya. Kalau kita sebagai guru sama aja di mana saja. Hanya kan siswanya yang berbeda. Berbeda ya. Berbeda latar belakang ekonomi, berbeda karakter, latar belakang orang tua, ekonomi orang tua pasti berbeda. Nah, itu. Tapi Kita di bapak sini dikenal juga- sama murid gimana pak? Sebagai Pak Titus yang tegas, Oh, Pak ya. Titus yang memang suka Kalau di bercanda apa gimana pak? ya, kalau di Don Bosco murid saya itu banyak kan artis. Oh, Dan banyak di artis ya? Pernah mengajar artis. Wih, Cindy Aulia, oh Cindy Aulia. terus si anaknya Lidah Kando si
Yang mau menikah sekarang ini siapa itu? Adiknya Lydia, adiknya. Oh, anaknya Lydia Kando ya. Ada yang Lydia Kando. Oh, Don Bosco itu sekolah itu. Yang main di Leontin dulu. Oh, Leontin. Ah, Nasila. Nasila. Oh, Nasila. Ah, gitu. Oh, murid Pak Titus. Murid saya itu. Tapi masih ada WA-nya nggak, Pak? Terus itu mantunya Bakri. Oh, siapa ya? Nia Ramadhani. Nia Ramadhani. Oh, Nia Ramadhani. Itu semua pernah di Don Bosco. Pernah saya ngajar mereka itu. Kalau Nia Ramadhani hanya 6 bulan. Oh, 6 bulan. Di kelas Nia 1. Ramadhani Kristen ya, Pak? Bukan. Muslim ya? Muslim. Nah, gitu. Banyak dulu. Nah, kalau di sana dulu ya lumayan jaya lah Don Bosco itu. Ya. Karena sekolah ini juga ya, sekolah. Ya, jadi di sana itu yang ekonomi menengah ke atas semua itu jujur ya. Kan SPP-nya mahal-mahal di situ, Pak. Biasa, Pak. Ya, kalau direktur Coca-Cola mah 2 juta, 3 juta itu bayarannya. Iya, kalau anaknya Yang masukin aja gitu lah ya. Iya. Mau bayarannya berapa? Iya, masuk aja ya. Iya. Berarti banyak juga nih murid-murid Bapak nih, Pak ya. Bapak udah hampir 10 tahun lebih lah ya, 15 tahun ya, Pak. Oh ya, Di dunia pendidikan. Udah banyak anak-anak murid Bapak yang udah berkeluarga, Pak. Oh iya, betul. Luar biasa ya. Yang dulu di negeri saya ngajar, ada yang di ABRI, ada di polisi, Udah pada sukses juga, Pak ya. Puji Tuhan ya, Pak. Kita sebagai guru Kita bangga bangga, juga. Senang melihatnya. lihat anak murid kita Mungkin bekerja, dulu bandel, ya. tapi sekarang udah sukses ya, Pak ya. Sukses. Itu kebahagiaan kita sebagai guru, melihat hasilnya ada pada diri setiap siswa, keberhasilan kita di situ. Ya, kebanggaan kita sebagai guru melihat anak-anak didik kita sukses berhasil ya, Pak. berhasil. Walaupun mereka dulunya susah dibilangin, Iya. susah diatur, tapi percaya anak-anak muda punya masa depan juga ya, Pak. Iya, betul. Oke. Gitu. Nah, Pak, Pak Titus tadi Pak Titus cerita pengalaman Bapak nih dari berbagai sekolah, Iya. dan sekarang Bapak di BNB dari 2013 Iya. sampai sekarang 2021. Berapa tahun jadi itu, Pak? Kalau dulu 8 tahun tuh ya. 8 tahun ya? Iya. Waduh, 8 tahun di BNB. Iya. Bukan hal yang mudah ya, Pak. Bukan hal yang sebentar ya, Pak. Luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Jadi gimana nih, Pak, menurut Bapak Titus, suka dukanya di sini gimana, Pak? Mungkin dari sukanya dulu boleh? Saya mau ini dulu, mau menyampaikan dulu bahwa bagaimana saya awal mulai ketemu Pak Ketua dulu. Oh, Pak Ketua. Pak Ketua kita Pak Rusa. Pak Rusel, oh iya. Awal mula ketemu ya, Pak ya? Awal mulai ketemu. Boleh diceritain, Pak? Iya, waktu kita masuk dulu masih enak di sini teman. Kalau kami dulu dites sama Pak Ketua, semua guru itu ada soal dikasih itu 40 atau 50 Ada itu. micro teaching ya, Pak? Ada tes soal itu kita kerjain. Terus ada dulu sekretaris Pak Ketua, dia koreksi lapor hasil ke Pak Ketua. Nanti ketahuan ranking yang nilai bagus siapa. Ada skornya. Ada Pak, skornya. Ya? Dulu pengalaman Bapak gimana tuh? Ya yang penting nilai saya bagus lah. Oke, bagus skornya, Bagus, Pak ya? gitu. Nilai sesuai dengan keinginan Pak Ketua, lulus gitu ya. Langsung Lulus. pilih rekrut ya, Pak ya? Lulus. Kita angkat pertanyaan itu tes itu. Awal tes ya, Pak ya? Awal tes. Kemudian kan kantor kita itu kan di situ Pak Ketua, guru, kepala sekolah. Semua bagus itu. Membawa satu tempat Ya, ya, Pak kan ya? awal-awal belum gedung besar begini mah. Sekarang udah ada lantai 1, lantai Ya. 2. Lalu satu ketika saya hadap Pak Ketua. Pak Ketua, saya minta bantuannya. Tolong saya. Apa Pak Titus? Saya minta SK. Itu dulu. Saya minta SK ke Pak Ketua. Terus saya bilang, wah, Pak Titus minta SK ke saya. Dia bilang, iyalah bantu saya dulu. Saya sampaikan keinginan saya, Pak, bahwa saya ada sertifikasi dari negara, sertifikasi BK, walaupun saya mengajar BK. Itu dia. Wah, apa kata Pak Ketua? Nanti kalau saya kasih Pak Tius SK, nanti Pak Tius nuntutnya macam-macam ke saya. Saya bilang gini, Pak, saya bilang, kalau Bapak sudah membantu saya, justru saya berterima kasih. Lalu kalau saya bikin macam-macam ke Bapak, itu artinya saya itu tidak tahu terima kasih ke Bapak. Ya, berhak Bapak nanti negur saya apapun. Istilahnya Bapak sudah memberi hati baik Bapak ke saya. Masa saya minta
jantungnya lagi. Ya itu saya bukan orang tipikal gitu Pak. Itu saya berterima kasih kepada Pak. Dia nggak pernah bilang gini, ya Pak itu tidak. Dia mana dia? Tetapi 2-3 hari kemudian dia dari sekretaris kan kasih semua SK kita itu. Saya baca SK sebagai guru BK dan mengajar PAK. Itu PAK. Oke. Senang saya. Tapi untuk masuk ke sini Dapodik belum ada. Saya berjuang itu. Saya berjuang sama Pak Regan antar saya ke kementerian di Senayan sama kepala sekolah Ke Mendikbud ya Pak? iya untuk supaya ada Dapodik kita bisa masuk untuk nomor induk sekolah nasional. Kita urus sudah ada itu, saya urus sama Ibu Nurma kepala sekolah pertama sama Pak Regan. Pak Regan kan nggak tahu Jakarta, saya yang tahu. Saya semua pemandu jalan bertiga itu. Bapak udah fasih Jakarta dari ujung udah barat timur bolak-balik lah Pak ya. Udah masuk sana, udah dapat itu masuk. Masuklah data saya di Dapodik. Puji Tuhan, saya dapat dari negara ya, sertifikasi. Karena saya tahu Pak Ketua pasti membantu saya. Luar biasa Pak Ketua menolong saya. Nah itu mungkin awal Bapak direkrut di BNB ya Pak? Iya betul. Proses dari awal Bapak tadi tes, Iya tes sampai Bapak ada di Dapodik dan iya ngurus sertifikasi juga di sini iya Pak, ya. betul. Nah suka dukanya apa nih Pak dalam mungkin dari angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga sampai angkatan sekarang nih Pak? Ya Dalam mengajar di kelas ya Pak ya? ya. Kalau kita mau jujur, anak-anak ini kan terdiri dari pribadi yang berbeda-beda, Beda sikap karakter. karakternya, ya. Ada anak yang menurut, ada anak yang nakal-nakal dikit, ya kan? Nah, di situ ya tinggal bagaimana kita menyikapi anak yang nakal-nakal dikit ini. Ya tentu kita beri teguran. Ya. Tapi setahu saya di sini mah anaknya nggak terlalu nakal ya? nakal. Ya belajar aja Masih bisa kita nurut ya, kendali. Pak, ya? Dan anak di sini terus terang aja ketemu guru salaman cium tangan Hormat ya, hormat santun ya, Pak, ya? santun masih nggak ada yang ibaratnya cuek pada guru nggak ya. Jadi kepada guru anak-anak di sini masih ada rasa hormatnya sebagai orang tua di sekolah. Itu untuk siswa ya Pak ya? Ya Nah dan untuk guru gimana nih Pak? Mungkin kebersamaan guru kekeluargaan di sini kekeluargaan banget ya Pak ya? ya. Kalau soal kebersamaan kekeluargaan ya itu saya pasti. Saya terhadap guru-guru semua baik, guru-guru juga semua baik, ya. Kekeluargaan, keakraban. Dulu kita itu sering tiap tahun itu ke Bandung. Oh Ya. dulu ada apa namanya gathering lah Pak ya? Ya, Ada khusus jalan-jalan. guru-guru yayasan. Berarti Bapak 8 tahun 8 kali gathering Pak? Apa gimana Pak? Boleh ceritain Pak? Tahun pertama kemana? Tahun kedua kemana? Tahun pertama kita itu ke Bandung juga. Ke Bandung. Semua guru nih Pak? Semua BNB, guru. ya? Dua tahun kedua apa tahun kedua kali tetap ke Bandung juga. Ke Bandung juga. Ya tempat wisata Bandung juga. Ya nginep semalam di sana. Seru Pak ya, Yes. kebersamaannya Pak ya. Iya. Saling mengenal ya. Iya, betul. Selain di tempat kerja, Iya. bisa juga mengenal pribadinya Itu juga. lah. Luar biasa ya Pak. Bersamanya. Bersama. Sampai karaoke kalau nggak salah. Karaokean. Biasanya karaoke parusel ya. Baru saya itu mah. Hobi banget Hobi, ini Pak ya. hobi. Luar biasa. Nah, tadi Bapak udah kasih tahu sukanya ya Pak. Kira suka duka lah, suka Ya. duka di BNB ini. Nah, apa nih Pak? Ada mungkin kesan pribadi untuk Pak itu sendiri perjalanan 8 tahun di BNB seperti apa? Kesan yang momen yang paling Pak Titus dapatkan di sini apa? Yang pertama di sini terus menurut saya, untuk saya sendiri ya, pertama kan sebagai pribadi saya menjalankan tugas di sekolah ini, bekerja di sini dengan secara tulus, ikhlas, tidak pernah saya memikir yang hal-hal yang lain. Saya hanya fokus kepada apa tugas saya, apa tanggung jawab saya.
Karena setiap tahun di sini selalu awal tahun itu ada presentasi di depan yayasan. Apa programmu 1 tahun ke depan? Materi apa yang kau ajar, presentasikan. Saya selalu paling pertama itu kalau presentasikan pelajaran agama. Ya kadang-kadang saya begini, tiap kalau saya bikin poin-poin tahap-tahap itu, terus setelah tahap teman berikutnya, selalu fakta begini, mendingan punya parti itu simple, gampang dimengerti. Kok bapak-bapak pada beribet-beribet. Bagi saya terima kasih Tuhan bahwa apa yang saya kerjakan ini ya mendapatkan pujian dari Pak Ketua Yayasan. Sangat berkesan lah Pak Ya. Artinya begini, tergantung di mana kita bekerja, harus ada rasa tanggung jawab. Dengan tidak boleh mikir yang lain-lain. Dan saya terus terang kepada setiap guru, ya, selalu saya menyatakan kita ini mungkin latar belakang sarjana, tapi rezekinya berbeda-beda. Maka tuluslah kita bekerja, fokus kerja dengan baik. Masalah rezeki itu urusan pribadi, udah Tuhan diatur sama Tuhan, sama Tuhan. Dari kita jangan iri-irian rezeki orang. Ya, rezeki Pak Andi berbeda, rezeki saya berbeda. Semua udah ada takarannya. Sudah ada takaran. Tentu apa? Sesuai dengan porsi kerjanya masing-masing dan tanggung jawab kerjanya. Ya, itu pasti bedanya di situ. Kalau Pak Andi diberi mengajar, ada tambahan tanggung jawab, ya otomatis ada perbedaan di situ. Luar biasa Pak ya. Itu dia. Oke. 8 tahun ini kalau dari bayi nih Pak ya. Iya. Kalau manusia 8 tahun tuh udah lumayan ini lama Pak ya. Iya betul. Saya lama Dari sih. belajar jalan segala macam kalau Betul. manusia, dan di sini Bapak sampai di 2021 ya Pak. Iya. Bapak udah enggak apa ya, kita mungkin Bapak enggak berhenti ya, maksudnya pensiun lah Pak ya. Iya. Betul. Tapi untuk komunikasi silaturahmi tetap terjaga dengan Ya. keluarga besar Bangun Nusa Bangsa. Tetap terjaga. Terus terang aja, baru di sekolah awal yang mengkoordinir, yang mengawasi tukang itu langsung sama Ibu Ros. Ibu Ros itu saya salutnya apa? Habis jalan anak-anak istirahat, dia ambil topi proyek, payung, dia ngawasin tukang. Tahun kedua datang Pak Nurdin sudah minta pensiun dari kerjaannya di Freeport. Baru Ibu Ros fokus di kantin sana. Dia fokus di kantin Ibu Ros. Semua yang ngawas proyek ini langsung oleh Pak Nurdin. Dari belum apa-apa di sini sampai seperti sekarang ini. Langsung beliau itu yang saya salut itu Pak Nurdin itu mah. Ya. Luar biasa ya Pak. Jadi dia tidak perlu cari kontraktor untuk membangun sekolah ini. Jadi, beliau sendiri sebagai kontraktornya. Terjun ya Pak ya. Dia sendiri, bangun sendiri, ngawas sendiri, sehingga gedung ini kualitasnya luar biasa. Ya, luar biasa. Dari belum apa-apa nih gedung di sini luar biasa. Saya salut ini yayasan ini, saya bangga dengan orang-orang yang bekerja di yayasan ini, terutama Pak Nurdin, Boros, Pak Usel, salut mereka. Oke Pak. Bangga. Luar biasa Pak ya. Luar Pesan biasa. dan pesan dari Pak Titus. Mungkin ada sedikit harapan Pak untuk Yayasan Bangun Nusa Bangsa, untuk SMP dan SMK, bahkan untuk guru dan mungkin siswa Pak, Ya. untuk semua warga sekolah Ya. di BNB ini Pak. Oke, harapan saya ya untuk Bapak Ibu guru ya kalau bisa ya, karena ini profesi kita guru. Kalau pengalaman saya, kita bekerja dengan baik dan saya harapkan guru-guru di sini kerja jangan sampai begini. Kan kadang-kadang orang itu kerja setahun mengundurkan diri. Kalau saya prinsipnya tidak. Kalau boleh guru kita itu kerja dulu terus, kecuali kalau yayasan menyatakan sampai sini ya baru. Tapi selama
tidak ada pembicaraan seperti itu, kita terus mengabdi dulu pada satu pekerjaan. Jangan sampai begini, lompat sini setahun, lompat sana setahun. Itu nggak bakal kita rasakan profesi kita itu. Pengalamannya Pak ya. Pengalamannya, ya. Kalau saya prinsipnya mau gaji besar, gaji kecil di situ sampai tuntas saya di situ. Tanggung jawab ya, Pak. Tanggung jawab. Nah, kita melatih diri seperti itu. Harapan saya guru di sini pun demikian. Terkecuali kalau ada alasan tertentu misalnya ya, boleh. Artinya karena alasan tertentu tidak melanjutkan di sini, ya tidak ada masalah. Dan paling penting adalah gurunya harus kompak, kerjasama. Tapi selamanya di sini luar biasa teman-teman sini. Kekeluargaannya. Selalu teman-teman itu dukung saya. Apapun kesulitan saya mereka bantu. Ya. Lengkapi. Pak Yunus, Pak Jen, Pak Heru, semuanya. Karena ini berkaitan IT. SMP kalau pilihan ganda saya nggak pernah saya koreksi sendiri. Ada Pak Heru. Tinggal sudah ada nilai Pak Tirus, ini nilai PG-nya. Nanti SC-nya tinggal saya koreksi, tinggal nambah. Itulah hebatnya teman-teman di sini. Kerjasamanya. Keluarga. Itulah kekeluargaan luar biasa. Dan saya selalu sampaikan mereka, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Sekolah ini maju, jadi besar, Bapak Ibu juga akan nikmati sekolah ini. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Bincang-bincang kita ya Pak. Iya. Mungkin Pak Titus bisa kasih semangat atau pesan buat siswa-siswi SMP dan SMK Bangun Nusa Bangsa yang sedang bersekolah Pak, atau mungkin ada alumni nih Pak. Ya, mungkin alumni yang kangen sama Pak Titus nih. Mungkin ada pesan Pak untuk anak muda nih. Apa nih Pak dari Pak Titus sendiri? Ya, silakan, kepada alumni SMP SMK Bangun Nusa Bangsa, ya tetap belajarlah dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh agar cita-cita itu bisa tercapai dan bisa sukses untuk diri sendiri, untuk keluarga, ya. Jadi harus semangat terus, jangan patah semangat. Itu juga buat sukses tergantung dari kerja keras pribadi masing-masing. Itu intinya. Tidak ada sukses datang begitu saja dari langit. Tidak proses ada. Ya Pak ya. Iya, seperti yang tadi saya bilang, orang tidak lihat proses, orang hanya melihat hasil. Padahal dibalik ya Pak, harus proses dulu baru hasil. Iya. Kita lihat hasil, Pak Andi sudah sarjana, tapi saya nggak pernah lihat bagaimana Pak Andi prosesnya sampai ke sana. Susah senangnya bagaimana? Orang lihat, wah sudah sarjana, wah sudah Pak Andi sudah jabatan ini, ya kan? Itu orang lihat, tapi untuk mencapai ke jenjang atas itu ya harus ada. Tidak gampang, ada proses-prosesnya. Oke, untuk anak-anak SMP, SMK Bangun Nusa Bangsa yang mungkin masih bersekolah, ya. Ini pesan dari Pak Titus, tetap semangat ya. Iya, yang masih sekolah, tingkatkan prestasinya, kerajinannya, iya. Sampai benar-benar lulus dari sini dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi jangan malas, kerjakan tugas kalau masih belajar jarak jauh nanti. Harus belajar, kirimkan tugas di GCR supaya nilainya bagus. Tapi kalau kamu malas, otomatis nilainya tidak ada. Semangat terus, berjuang terus, pantang mundur, pantang menyerah. Harus maju untuk mencapai kesuksesan demi diri sendiri, demi orang tua, demi keluarga, demi bangsa, demi bangsa dan negara. Luar biasa Pak Titus ya. Terima kasih Pak Titus. Sama-sama. Untuk sharingnya. Saya juga ngerasa dengernya juga terinspirasi banget nih dengan Pak Titus nih yang sudah 8 tahun di BNB. Dan kita mau ngajak nih Pak Titus nih untuk mungkin warga Cibinong dan sekitarnya yang mungkin orang tua murid yang lulusan SD atau lulusan SMP yang mau cari sekolah. Nah, ini solusinya Pak ya. Cari di Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Karena di sini ada SMP dan SMK-nya juga. Dan lengkap dengan fasilitasnya, salah satunya ada podcast ini Pak ya. Dan anak-anak juga bisa mengembangkan minat belajarnya, mengembangkan bakatnya di sekolah ini, dan
dengan guru-guru yang berkompeten ya Iya, Pak ya di betul. bidangnya. Jadi Iya. kita mengajak Pak untuk Iya. warga Cibinong, warga Karadenan Iya. dan sekitarnya untuk Oke. bergabung di SMP dan SMK Bangun Nusa Bangsa. Sebangsa. Daftarkan putra-putri Anda di sini. Ini. Iya. Oke. Ya terjangkau ya Pak ya. Untuk warga di kecamatan Cibinong dan sekitarnya, di sini BNB dibangun untuk masyarakat kecamatan Cibinong dalam rangka agar masyarakat Cibinong ini siswa-siswinya yang masih di SMP atau SD, mereka tidak perlu jauh-jauh belajar. Datanglah ke BNB ini dengan biaya yang terjangkau. Kemudian di sini fasilitasnya lengkap. Kemudian di sini belajarnya aman, tidak pernah tawuran, suasananya nyaman. Ya, jadi marilah berbondong-bondong untuk datang mendaftarkan diri siswa-siswinya ke SMP dan SMK Bangun Nusa Bangsa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat di sekitar ini mau, dan kalau bisa harus siswanya Harus ya, Pak, ya, kesini ya. belajar di sini. Oke. Nggak bakal nyesel kok. Nggak ya. akan bisa. Oke. Terima kasih Pak Titus. Sama-sama. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Titus. Saya baru ketemu Pak Titus mungkin baru 1 tahun ya Pak ya. Iya. 1 tahun tapi saya udah berpisah ya sama Pak Titus ya. Saya Iya. belum, padahal ingin masih berlama-lama sama Iya, Pak Titus, betul. tapi karena Pak Titus ada tugas Iya. di mana Pak? Bapak Di akan Flores. ditempatkan di Flores ya, Iya. akan Iya. berkarya di tempat yang baru. Itu. Kami para guru mendoakan Bapak supaya Bapak Sama-sama. selalu sehat, Amin. berkarya di tempat baru, dan Amin. salam sama keluarga di sana Pak ya. Iya. Pokoknya tetap sukses, silaturahmi kita nggak boleh putus Amin. karena kita sama-sama keluarga. Kita keluarga Yayasan Bangun Nusa Bangsa, kita saling tegur sapa, Iya. saling tanya kabar Pak Titus ya. Kabar. Karena Iya, Pak Titus betul. juga bagian dari BNB itu Amin. sendiri Amin. ya. Iya. Itu aja Pak Titus. Kita mau pamit ya Pak. Ya. Untuk semuanya jangan lupa nonton channel Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Ada videonya banyak di sana, ada podcast, terus ada catatan akhir sekolah, banyak di situ, playlistnya sudah lengkap ya. Kalian mau nonton dari tahun angkatan pertama sampai angkatan yang sekarang, kalian bisa cari di YouTube channel Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Oke Pak Titus, akhir kata kita katakan salam, Salam Nusa Nusa Bangsa. Bangsa. Terima kasih.